Selamat sore teman-teman. Sini saya akan menjelaskan tentang literasi, algoritma, dan konten digital. Di mana dalam hal ini kita akan mempelajari pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengelola data, kita melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi data yang diperlukan. Kemudian kita harus melakukan pembersihan data. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan klasifikasi dan pengelompokan. Dan yang keempat, abstraksi data. Setelah melakukan abstraksi data dan mendapatkan data yang kita inginkan, kita melakukan penyusunan instruksi. Di mana penyusunan instruksi ini kami berupa Scratch. Oke, kita mulai dari yang aktivitas pertama, yaitu proses mengidentifikasi data. Proses mengidentifikasi data diawali dengan mencari data yang diperlukan. Nah, di sini kami sudah membuat data yang diperlukan. Ini dalam kehidupan sehari-hari, contoh kasusnya itu tentang keberangkatan dari rumah ke kantor. Nah, di sini ada beberapa data yang kita perlukan, dimulai dari waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, dan kondisi lalu lintas, serta cuaca. Nah, data-data ini kami peroleh melalui Google Maps, Waze, GPS tracking, dan survei. Oke, setelah melakukan mencari data atau melakukan identifikasi data, kita melakukan aktivitas kedua, yaitu pembersihan data. Di mana pembersihan data ini dilakukan untuk mengurangi mengurangi kesalahan dalam penarikan data atau penyimpulan data. Di mana di sini kami melakukan pembersihan data. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pembersihan data itu adalah memvalidasi kecepatan yang kita peroleh. Apakah kecepatan itu valid ataukah tidak? Nah, kecepatan itu bisa diperoleh dari jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan jarak. Semisalnya dalam kecepatan ini tidak sesuai, maka kami kelompokkan tidak valid. Tapi kalau misalnya sesuai, kita kelompokkan ke valid. Bagi data-data tidak valid, kita bersihkan dan kita lanjutkan ke aktivitas 3. Oke. Aktivitas ketiga itu abstraksi. Abstraksi itu kita mengelompokkan dan mengolah data, di mana kita pertama mengelompokkan data melalui jarak tempuhnya. Ada jauh, menengah, dan pendek. Kemudian kita juga mengkategorikan waktu keberangkatan. Misalnya, kalau misalnya dia berangkat jam 7.30, kita kategorikan pagi. Dia berangkat jam 15.00, kita kategorikan sore, dan ada malam, dan ada siang. Setelah itu, kita juga definisikan hari. Hari di mana hari kerja dan hari libur. Senin sampai Jumat itu hari kerja, Sabtu dan Minggu itu hari libur. Nah, setelah melakukan pengelompokan ini, kita mengolah kecepatan, mencari kecepatan dan waktu tempuh ideal. Kemudian setelah itu kita mencari indeks hambatan, di mana indeks hambatan itu diperoleh dari waktu tempuh ideal dibagi dengan waktu tempuh yang asli atau di dalam lapangan dibagi dengan waktu tempuh ideal. Nah, inilah mendapat indeks hambatan. Oke, setelah melakukan aktivitas keempat, abstraksi, kemudian kita melakukan validasi data. Nah, kita dapatkanlah data-data yang kita perlukan dalam membuat suatu konten. Misalnya waktu tempuh per kilometernya berapa, terus misalnya standar deviasinya berapa, kemudian ada kecepatan rata-ratanya di jalan kota, jalan raya, dan jalan tol. Setelah mendapatkan hal-hal yang kita perlukan, barulah kita mengembangkan suatu patokan kita untuk mengembangkan media yang kita perlukan. Dalam kelompok kami mengembangkan media Scratch, di mana dalam media Scratch itu kami mengelompokkan beberapa kondisi untuk kita bisa menghitung waktu tempuh yang diperoleh untuk menuju dari rumah ke kantor. Nah, dalam hal ini kita mengelompokkan jenis jalan, kondisi lalu lintas, waktu, ada di pagi hari, weekday, pagi hari weekend, dan cuaca. Nah, di mana dalam kondisi lalu lintas dan waktu itu kami kelompokkan di dalam kemacetan.
Nah, setelah hal-hal yang kita dapatkan dan data-data kita dapatkan, kita selanjutnya membuat Scratch. Nah, Scratch. Hari ini kami mendapatkan tugas untuk membuat sebuah video, di mana video ini akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam proses pembuatan program melalui Scratch, atau yang tepatnya berbasis Blockly. Nah, seperti susunan yang sudah kami buat, bisa Bapak Ibu perhatikan dan ikuti secara seksama. Dan beginilah hasilnya.